حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah diberikannya kita taufik. Sebab dengan taufik tersebut kita dimudahkan untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat isya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, saudaranya, kepada kita selaku umatnya, yang insyaallah senantiasa mengikuti sunnah Nabi hingga kematian menjemput kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kenikmatan yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah dimudahkannya kita untuk beramal, dibukakannya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebajikan. Meskipun hamba tersebut telah meninggal dunia, jasadnya telah dimakan oleh tanah, tentu hamba-hamba tersebut adalah hamba yang diberikan oleh taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun keberadaannya di dunia sudah tiada, nyawanya sudah dicabut oleh Allah SWT, dan jasadnya sudah dimakan oleh hewan-hewan, oleh tanah, tetapi sebab daripada amalan tersebut masih bisa mengalir, sehingga dengan amalan yang ia tinggalkan ketika di dunia dapat mengangkat derajatnya, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, sab'un yajri bil 'abdi umurahum wa huwa fi qabri ba'da mauti. Ada tujuh amalan yang pahalanya terus mengalir meskipun hamba tersebut sudah berada di atas kubur, artinya sudah meninggal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allama ilman. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu, lalu ilmunya tersebut diamalkan oleh orang yang belajarkan. Atau orang yang mengalirkan sungai. Atau orang yang menggali sungai. Atau orang yang menanam pohon-pohonan. Atau orang yang membangun masjid. Atau orang yang mewariskan mushaf. Atau seorang anak yang ia tinggalkan, lalu anak tersebut senantiasa mendoakan orang tuanya. Datang dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un tajri 'alaihim ujurahum ba'da maut." Ada 4 amalan yang senantiasa mengalir kepada seorang hamba meskipun orang tersebut telah meninggal. Rajulun mata muratiban fi sabilillah. Yang pertama adalah seorang yang ia meninggal karena menjaga perbatasan wilayah fisabilillah, tentunya dengan tujuan fisabilillah. Wa rajulun 'allama ilman. Yang kedua adalah orang yang mengajarkan ilmu. Lalu yang ketiga adalah warajulun ajra sadaqah, yaitu orang yang memberikan sedekah. Lalu yang terakhir kata Nabi SAW, warajulun taraka waladan sholihan yad'ulahu, dan seorang anak yang soleh yang tumbuh dalam kesolihan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu anak tersebut mendoakan orang tuanya. Juga datang dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza mata ibnu adam atau idza mata al-insan inqata'a amaluhu illa min thalatha. Apabila seorang anak cucu Adam telah meninggal, maka seluruh amalannya akan terhapus. Tidak lagi mendapatkan amal karena dunia ini sudah terpisah dengan jasad. Tapi kata Nabi SAW, illa min thalatha, kecuali 3. Min shadaqatin jariyah, yang pertama adalah shadaqah jariyah. Wa ilmun yuntafa'u bihi, lalu yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan, yaitu yang mengajarkan kepada orang lain, lalu orang lain itu memanfaatkan ilmu yang telah dipelajari dari orang tersebut. Lalu yang ketiga kata Nabi SAW, wawaladun sholih, lalu seorang anak soleh yang ia senantiasa mendoakan orang tuanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
hadis-hadis tersebut menunjukkan kepada kita bahwa terdapat amalan-amalan yang apabila seorang telah meninggal, pahalanya senantiasa mengalir terus, senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amalan yang telah dia tinggalkan. Dan dikatakan dalam hadis tersebut, ini makna secara umum, maknanya secara umum, dan tidak ada perbedaan di antara hadis-hadis tersebut, tidak ada perbedaan. Alhamdulillah, intinya dari hadis-hadis Nabi SAW tersebut mengatakan bahwa amalan-amalan yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba tadi, pahalanya akan terus mengalir meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Iqtanibu khamsan qabla khamsin." Hendaklah kalian mengambil 5 sebelum datangnya yang 5. Yang pertama adalah syababaka qabla harmi, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Lalu yang kedua, wasihataka qabla saqabi, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Lalu yang ketiga, wadina aka qabla faqri, yaitu masa kayamu sebelum datang masa sulitmu atau masa miskinmu. Lalu yang keempat adalah wa faragaka qabla sugri, yaitu masa luangmu sebelum datang kesibukanmu. Lalu yang terakhir adalah wa hayataka qabla mauti, yaitu memanfaatkan kehidupanmu sebelum datangnya kematian. Karena ketika semua sudah meninggal, seorang hanya berada di atas kuburannya dan dia yang mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia tinggalkan. Tidak ada lagi masa beramal, tidak ada lagi kewajiban untuk seorang hamba dalam mengerjakan syariat-syariat Islam. Yang ada hanyalah ia mempertanggungjawabkan amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya, perkataan-perkataannya selama ia hidup dunia. Insya Allah kita akan jelaskan di kutub-kutub berikutnya mengenai amalan-amalan yang terdapat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dapat memanfaatkan kehidupan kita untuk kehidupan akhirat kita. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.